Ya. Nah, saksi. Saya mau ngambil Bapak ini. Satu. Ya, di belakang Pak. Nanti sama saya duduknya nanti. Ya. PTP segini. Aja. Nanti kursi yang kosong sini ada prioritas. Ini ada kursi berapa nih? Diminta dulu, maju ke sini Mas. Nah, tuh, ini kursi prioritas ya. Nah, sini udah cukup 3 nggak apa-apa atau 2 boleh. Ya. Oh. Saya sebutkan yang akan jadi pemilih dari Pekalipat Herod. Nur Asih Kalipat. Raka dari Pulasaret. Vicky dari Pulasaret. Gabri dari Jagasar. Pak Gabri mana Pak Gabri? Ini soalnya ada yang pesan Pak Gabri. Oh ini namanya Pak Gabri. Di luar Pak. Damita Pekalangan. Novi Jayanti Jagasatru. Pemilih cantik. Robert dari Pekalangan. Iki dari Jagasatru. Iki laki-laki dari Jagasatru. Feni Pekalipat. Arif Pekalangan. Ada Pekalangan laki-laki. Mas Arif Pekalangan ada laki-laki. Meja biru. Meja 7. Iya asli. Itu 7 pada baik. Oh ini gitu Pak. Oh ini gitu lagi. Bapak bener Pak. Berikut yang saya panggil itu calon-calon pemilih tambahan dan DPT. Saya minta disimak agar Bapak Ibu bisa menanggulangi permasalahan TPS. Terima kasih. Sama kayak nenek ya. Ya, teman-teman perhatikan, kami sudah mengkondisikan ilustrasikan ini tempat TPS itu di depan. Di situ ada papan pengumuman ya yang perlu ditempel paslon, gambar paslon, terus DPT dan DPTB di depan loh. Ya, terus itu ada pintu masuk. Pintu masuk harus ramah disabilitas. Artinya berapa meter pintu masuk untuk bisa disabilitas itu bisa masuk. Di situ pintu keluar. Ilustrasikan pintu keluar di situ ya. Nanti setelah ngobrol itu diarahkan, jangan nanti orang balik lagi ke sini. Pintu keluar, pintu keluar gitu. Ini jarak aja. Iya. Nah, Ini cap. Nanti ini kan kita ini masih segel ditunjukkan ke saksi dan pengawas. Terus kan dibuka terus dihitung apa aja isinya, dicatat. Setelah dicatat, disegel kembali, simpan ke situ. Ya kan, nanti kan ada surat suara tuh kan, nanti kan milih masih kotaknya di TPS KPPS 6 ya.
KPPS 6 juga harus hati-hati, jangan salah memasukkan warna. Ingat, surat suara untuk gubernur warnanya apa? Apa? Warnanya apa? Ngantuk rupanya. Ini yang pakai ini merah marun untuk gubernur. Kalau untuk wali kota hijau toska. Nah, itu bisa untuk disosialisasikan ya ke tetangga, saudara maupun teman. Pak, ajak rale, hari gubernur warnanya merah marun, hari wali kota hijau toska. Oh, no. Udah, gimana, siap? Langsung dimulai apa gimana? Teman-teman? Nanti di tempat TPS itu kita harus punya jam rujukan. Jam rujukan itu kita samain antara saksi, pengawas, dan KPPS. Yang dipakai jam rujukan, jam dinding. Jadi teman-teman jangan lupa nanti menyediakan jam dinding di TPS. Nanti ada anggarannya buat beli jam dinding, ya, atau nyewa. Nah terus kita juga nanti disediakan di TPS itu terminal colokan buat ngecas, buat apa itu harus benar. Apa manis sih? Macam-macamnya. Ya ini tanda-tanda ini paku atau kotak atau kardus untuk memisahkan pemilih laki-laki, perempuan, dan lain sebagainya itu harus disediakan. Coba improvisasi barangkali langsung ya kan, misalkan toh KPPS jam berapa, udah jam berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saksi dan PTPS yang saya hormati, mengingat waktu telah menunjukkan pukul 07.00, maka kita akan mulai saja pemungutan suara. Yang pertama yaitu sumpah janji KPPS. Enggak, untuk semua PPS dan keamanan bisa berdiri di depan KPPS. KPPS nomor 4 dan 5 maju, Linmas berada di sebelah kiri dan kanan. Linmas, iya. Nah, satu lagi, ya Linmas. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk KPPS kita mulai sumpah janji KPPS ya. Bisa dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah janji KPPS. Beri memori. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Setelah sumpah janji KPPS, untuk saksi dan PTPS, saya sebagai KPPS 1 akan membuka kotak suara yang tersedia. Untuk saksi dan PTPS masih segel, ya kita buka. Saksi barangkali mau menyaksikan, maju. Saksi dan PTPS silakan. Sudah kosong ya saksi ya? Dan PTPS. Oke. Kita cek lembaran surat suara. Oke. Kita hitung.
Oke, jumlah surat suara kita hitung ada 30. Untuk tersedia yang di dalam kotak ada amplop surat suara rusak atau keliru coblos, surat suara sah TPS KPU atau kotak, surat suara tidak digunakan. Oke, saksi. Ini disimpan, surat suara dicek tanda tangan. Itu dari di TPS 6. Nah, pada saat seperti ini untuk KPPS 2 dan 3 itu memastikan untuk dibaliknya itu harus diisi, harus ditulis dan nanti diserahkan ke ketua. Ketua wajib menandatangani surat suara. Oke. Untuk KPPS 4 dan 5 sudah ada yang dokter? Penghitungan surat suara sudah selesai belum? Tadi sudah diinfokan ada 30. Sudah, dapat 30 ya. Nah, terus biasanya itu ada form. Tadi baru disampaikan apa saja yang diterima, logistik yang diterima yang ada di dalam kotak itu yang kita harus di-checklist, ya, jangan lupa, ya. Jadi masnya menerima amplop apa nanti checklist, jangan lupa ya. Nah, nanti ketika ada kekurangan bisa mengajukan ke bagian logistik, ya itu yang di PPS tadi yang sudah diperkenalkan. Betul ya, lanjut. Untuk pendaftaran sudah bisa dilaksanakan. Teman-teman, tadi saya mencontohkan saya membawa rokok ya, sedang merokok. Harusnya tadi tidak lolos oleh Limas. Dan saya ini milih sebagai yang diprioritaskan karena saya pemilih sebagai penyelenggara pemilu. Jadi ingat, yang diprioritas itu kan ada disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dan penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu ada pengawas, ada PPK, ada PPS, KPPS, dan seterusnya gitu ya.
panggilan untuk Bapak Ical, prioritas sebagai PPS. Apabila sudah betul, tinggal bilik suara. Panggilan untuk Nurasi. Nurasi. Ada 2 surat suara, tinggal silakan ke bilik suara. Enggak Pak, kesini Pak. Dicap. Iya. Ya, terima kasih Pak. Iya. Enggak dicap. Iya. Panggilan untuk Vicky DPT 164. Langsung ke bilik suara. Enggak Pak, dicap Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Partisipasi penuh. Panggilan kakak DPT 170. Langsung ke bilik A. Kepada ketua KPPS ya. Ketika ada calon pemilih yang masuk membawa tas atau handphone, tolong langsung diperingatkan dari pintu masuk sebelum masuk ke TPS. Pak Linmas, ya, 1. Ketika lolos dari Linmas berarti akan ada di nomor 4. Nomor 4 memperingatkan kembali. Enggak. Dek. Ya, jangan membawa tas atau Ya, terima kasih capnya. Pintu keluarnya sini deh. Pak Ketua, dari awal itu akan ada beberapa yang akan sambil berjalan aja Mas. Berapa yang Pak Ketua harus sampaikan bahwa 1, tidak boleh membawa HP atau memotret di dalam TPS, ya, atau di bilik suara. Yang kedua, tidak membawa tas ke dalam TPS, tidak merokok di dalam TPS, ya, diingatkan. Dan 1 jam, setiap 1 jam, lihat jam, melihat pengunjung yang tidak banyak antusias, woro-woro, ya, sampaikan, Bapak dan Ibu ini jam sudah menunjukkan jam segini, ya, tolong kami tunggu, begitu, ya, ya. Panggilan Arif surat pindah pemilih. Langsung.
Ini mendapatkan 2 ya Bapak ya. Untuk tasnya boleh disimpan terlebih dahulu Bapak. Iya simulasi belum lulus ya mas. Ada simulasi. Pak, enggak Pak, sini Pak, cap dulu Pak. Pak, cap dulu. Ya. Ini pintu keluarnya dari sini Pak. Mau ambil tas dulu. Oh, yang ambil terus dulu. Ah. Ya, terima kasih banyak Pak. Siap. Panggilan untuk kopet surat pindah pemilik. Bapak mendapatkan 2 ya Pak. Silakan ke bilik A. Panggilan Nopi surat pindah pemilik. Ya, terima kasih Pak. Dapatkan 2 surat suara. Atas nama Jami Enggak dicap. surat pindah pemilik asal modelnya panggilan saya ini 172.
Panggilan Gabriel. Surat pindah pemilih. Panggilan Gabriel, surat pindah pemilih asal Majalengka. Itu hanya dapat satu surat suara gubernur saja. Maka silakan ke bilik satu, bilik A. Panggilan Kiki, surat pindah pemilih asal Majalengka. Mas hanya dapat satu ya untuk gubernur saja. Dan wakil gubernur. Silakan ke bilik A. Tadi kan sudah disampaikan surat suara yang sama KPPS dipegang oleh orangnya. Nah, itu dibalik dulu. Itu kasusnya tidak ditandatangani oleh ketua. Berarti sudah diperiksa oleh KPPS 6, diarahkan si pemilih ini datang ke meja nomor 1. Sini Mas. Nah, ketua menyampaikan kepada saksi dan PTPS bahwa surat suara yang sudah dicoblos tetapi belum ditandatangani oleh ketua, izin menandatangani sebelum dimasukkan ke kotak suara. Sampaikan. Izin untuk saksi dan PTPS terdapat surat suara yang sudah dipilih oleh pemilih tapi belum ditandatangani ketua, boleh ditandatangani? Siap. Ya, terima kasih. Silakan masukkan ke kotak suara. Panggilan Ferry. Cap. Surat pindah Pesan. pemilih Terima kasih. asal Ya. Bapak hanya dapat satu surat suara ya, untuk gubernur dan wakil gubernur saja. Silakan ke bilik A. Bagaimana? Ya. Izin saksi dan PTPS terdapat surat suara yang sudah dipilih oleh pemilih tetapi surat suara rusak. Bagaimana? Sudah dicoblos oleh pemilih, tetapi sobeknya di mana? Kalau sampai dibolehkan itu Sobeknya di samping, bukan di kolom. kalau di kolom kan bisa diganti ya, Bu. Ya. Tapi kalau di samping Jadi gini, ada kriteria surat suara yang rusak.
ketika ketua memberikan surat suara itu kan sudah dilihat dulu ya, sudah dilihat dulu, disaksikan oleh pemilih bahwa ini tidak rusak, diambillah sama pemilih ini masuk ke bilik. Tetapi ketika setelah dicoblos, pemilih ini menyampaikan bahwa ininya rusak. Di sebelah mana yang rusaknya? Contoh, rusaknya di sini. Berbaik. Ya. Kalau seperti itu, ajukan ke ketua, minta penggantian. Tetapi hanya cukup 1 kali. Ketika orang ini diberikan pengganti, terus masuk lagi nyoblos, protes lagi, salah coblos dulu calon yang kuwen, priben. Ya, tuh, gimana? Hanya bisa diberikan 1 kali penggantian surat suara. Oke? Tadi sobek, karena sobeknya masuk ke dalam sampai di sini ya, ini ya. Nah itu diganti. Tetapi ketika sobeknya di sini tidak mengenai kolom, tidak apa-apa ya. Izin PTPS dan saksi terdapat surat suara yang rusak, sobek. Saya akan memberikan pengganti kepada pemilih. Enggak Bapak, silakan. Yang rusakan diisi silang. Ya, capnya. Terima kasih banyak Pak. Iya. Tanya ada lagi nggak? Untuk KPPS 4 dan 5, apakah masih ada pendaftar kembali? Waktu sudah menunjukkan pukul 12.00. Untuk daftar pemilih tambahan, Mas Lintas di luar ada? Sudah habis. Untuk jam 12.00 walaupun di luar sudah habis, KPPS tidak boleh menutup karena sampai pukul 13 dan tidak ada waktu istirahat di antara jam 12 sampai jam 13. Tetap berjalan. Mau ada yang datang atau tidak, KPPS tetap standby. Ya. Nah, kesempatan untuk ketua KPPS woro-woro menyampaikan, baik itu melalui DKM atau kepada ketua RW, tolong Pak diumumkan di musola bahwa kita masih menunggu ya sampai pukul 13. Nah, untuk jam 12.13 itu waktu untuk pemilih tambahan kalau ada ya. Kalau tidak ada jangan ditutup. Pokoknya tetap harus menunggu sampai pukul 13. Ya. Paham ya? Ya. Maju aja maju. Mbak.
double surat suara yang diberikan. Jadi sudah ada di bilik. Nah, tadi saya sudah sampaikan bukan? Ketika memberikan surat suara yang double, dengar gak? Sudah dicoblos apa belum? Dua-duanya sudah dicoblos. Ini pertanyaan. Mendapatkan surat suara dua-duanya sudah dicoblos. Sudah dicoblos baru pemilih itu memberitahu. Berarti dia memberitahukan ke KPPS. Ada yang tidak memberitahu, langsung cemplungin dua-duanya. Ada ya? Nah, ini yang memberitahu kepada KPPS. Ketika ada pemberitahuan tersebut, yang satu dimasukkan ke kotak, yang satu dibalikan ke KPPS sebagai surat suara salah coblos. Boleh rusak atau salah coblos. Ketua KPPS langsung silang. Makanya saya bilang ada kotak yang tersedia di meja 1, 2, dan 3. Ketika ada yang seperti itu, boom. Ya, karena kalau tetap masuk 2 lebih pribadi maning. Ayo, kok diinggo maning trip kang mau ya. Jadi sebelumnya gawe puyang yang sudah langsung beritahukan kepada ketua memberitahukan kepada saksi atau PTPS bahwa ada yang salah coblos, rusak atau salah coblos, keliru coblos gitu. Daripada nanti berlanjut masuk 2 puyeng KPPS volanti ya, gitu ya. Tapi ini kepada pemilih yang jujur. Makanya untuk tidak double seperti itu tadi diapakan? Dicek kembali, dibuka satu-satu, terus dilipat berikan kepada pemilih. Gitu ya? Waktu sudah menunjukkan 12.55. 5 menit ke depan apabila tidak ada pendaftar kembali maka TPS akan ditutupi. Tidak ada tanda-tanda. Ada yang sudah daftar, tetapi orangnya tidak datang. TPS akan ditutup 5 menit lagi ke depan, kata Pak Ketua. Orangnya tidak datang. Kewajiban siapa itu? Kewajiban saya. Kewajiban siapa itu? Lima. KPPS tidak boleh keluar dari TPS loh. Ya. 5 keluar diberitahukan. Kalau memang orangnya ada di sini. Tapi kalau orangnya lagi ke CSP, ada yang mau nyusul tidak? Tidak ya? Nah, tuh. Kesepakatan akan ditutup di pukul 13. Ketua menyampaikan Bapak dan Ibu, saksi dan PTPS, karena jam dinding sudah menunjukkan pukul 13. Dan perlu diketahui bahwa masih ada 1 pendaftar yang belum hadir. Apakah kita akan menunggu sampai jam penghitungan surat suara dimulai? Apa kita akan
tutup sekarang. Kesepakatan kata saksi tutup sekarang di jam 1. Tutup sekarang di jam 1. Kesepakatan ya. Tetapi ketika datang di setengah 2, kasus ki. Ayo. Eder. Karena kesepakatannya kan dengan saksi dan PTPS ditutup Bu. Jadi Ditutup. walaupun dia datang sudah menitipkan tetap ditolak. Tetap ditolak. Makanya ini yang harus diingat-ingat oleh KPPS 4 dan 5. Ketika ada yang menitipkan seperti itu, lebih baik jangan ya dek. Nah, betul nggak? Sekarang kalau udah seperti itu, puyeng nggak? Pengen jalan mandek, harus menunggu